Halo, gue Khalid Ibrahim. Ini konten YouTube pertama gue. Gue akan bahas kenapa pacaran is the biggest scam in the world, ngerti nggak? Atau pembodohan paling besar untuk anak muda adalah pacaran. Oke, kalau gue jelasin pacaran the biggest scam in the world karena haram, lu pasti nggak akan tertarik. Atau lu nggak akan terlalu interest atau terlalu excited dengerin topik gue kalau cuma bahasannya haram. Gue akan jabarin apa yang lu dapat setelah pacaran atau apa yang lu dapat ketika lu pacaran. Ntar gue akan compare sama kerugian yang lu dapat ketika lu pacaran. Makanya gue bilang pacaran adalah biggest scam in the world atau pembodohan paling besar untuk anak muda atau untuk pemuda-pemuda yang tolol atau goblok karena cinta. Itu banyak banget. Balik ke benefit, apa yang lu dapat dari pacaran? Oke, let's say lu pacaran 4 tahun. Lu pendekatan sebelum pacaran misalkan 6 bulan. Akhirnya nembak 4 tahun 6 bulan. Pertanyaan gua, apa yang lu dapat dari pacaran? Cipokan, pelukan, kenangan indah, hal-hal yang lu dapetin di pacaran selain nafsu apa? Lu sebutin di komen gua sekarang ya. Apa yang lu dapat dari pacaran? Apa hal terbaik yang lu dapat dari pacaran? Kenangan, let's say kenangan lu jalan ke mall, lu nonton bioskop sama calon pacar lu atau mantan lu atau pacar lu sekarang. Oke, lu dapat kenangan dari itu, lu dapat hal-hal yang memang seharusnya didapatkan di dalam relationship. Cuma itu kan yang lu dapat dari pacaran. Oke, setelah 4 tahun, anggaplah lu putus dengan pacar lu. Lu menghabiskan waktu 4 tahun dikali 365 hari. Anggaplah waktu lu komunikasi dengan dia dari mulai antar jemput, balesin chat dia, nanya lagi apa, makan apa, minum apa dan lain-lain lah, terus sekedar dengerin dia cerita. Anggaplah waktu efektif yang digunakan untuk lu komunikasi dengan pasangan lu itu 3 jam per hari. Apa yang bisa lu lakukan kalau waktu yang lu habiskan dengan pacar lu dipakai ke hal-hal yang lebih berguna dan lebih bermanfaat dan lebih bisa lu aplikasikan lebih banyak manfaatnya terhadap diri lu. 3 jam dikali 365 hari itu 1095 jam untuk sekedar balesin lagi apa, makan apa, teleponan, sleep call dan lain-lain. Lu menghabiskan 1095 jam. Dalam 1 tahun dikali 4 tahun, 4380 jam lu habisin selama 4 tahun. Anggaplah 4380 jam itu waktu yang lu habiskan 4 tahun untuk sekedar pacaran. Gua kasih tahu ya, waktu yang lu habiskan, kalau lu habiskan untuk skill yang lebih bermanfaat, manfaatnya melekat di diri lu, stick everlasting. Misalkan 4380 jam untuk belajar digital marketing minimal. Selain lu bisa jualan online atau lu bisa gunain skill lu itu untuk monetize atau untuk dapat duit, lu juga bisa jadi expert yang diundang di kampus-kampus untuk ngisi kelas digital marketing. Anggaplah satu kali pertemuan lu dibayar 2-5 juta. Ngerti nggak? Misalkan lu dalam 1 bulan lu bisa ngisi di 3 acara dikali, gua ambil rata-ratanya 3 juta aja per acara. 3 juta dikali 3, 9 juta. Lu dapat pemasukan 9 juta per bulan cuma dari ngisi acara-acara yang waktu belajarnya pacaran lu gantiin untuk belajar digital marketing selama 4380 jam. Gua kasih tahu sama lo ya, 9 juta per bulan lu bisa dapat dalam 1 tahun 108 juta per tahun cuma dari ngisi kelas digital marketing. Lu bayangin, lu bisa dapat passive income selama 4 tahun lu belajar, dedikasiin diri lu untuk belajar digital marketing dari mulai funneling, leads dan lain-lain. Lu belajar tentang Facebook Ads, pokoknya digital marketing, cara jualan online lah. Lu bisa dapat income 108 juta per tahun dari hasil lu ngisi kelas 3 juta per pertemuan dikali 1 bulan lu dapet 3 acara misalkan. Gue yakin kalau lu bisa komunikasikan itu dengan baik, selain lu bisa aplikasiin itu di bisnis lu juga bisa share ilmu yang lu pelajari untuk dimonetizein lagi, ngerti gak lu? Dijadiin duit lagi. Karena lu tolol, lu milih cinta-cintaan, apa yang lu dapat? Kenangan, sakit hati, manis, dan cewek yang lu perjuangin selama 4 tahun, dia udah siap menikah dengan cowok yang mendedikasikan dirinya selama 4 tahun untuk ngebentuk dirinya, dan lu jagain jodoh orang. Oke, selain digital marketing, lu juga bisa belajar coding, ngerti nggak? Kalau lu belajar coding selama 4380 jam, hasil dari 4 tahun yang lu habiskan untuk pacaran, tapi tidak lu pakai untuk pacaran, tapi untuk belajar coding, lu bisa bikin website, lu bisa bikin website agency, atau lu bisa bikin website untuk UMKM, dan itu juga dibayar mahal. Selain itu, waktu yang lu habiskan 4380 jam untuk pacaran, kalau lu pakai ke hal yang lebih bermanfaat, contohnya lu baca buku. Lu baca buku menghabiskan waktu 100 jam per 1 buku. Itu untuk lu pahami, itu waktu yang gua habiskan biasanya untuk baca 1 buku adalah 100 jam. 100 jam kalau lu pakai untuk 1 buku, lu bisa baca 43 buku. Kalau lu jadiin konten YouTube, 1 buku lu jadiin konten YouTube, lu punya konten 43 konten. Anggaplah 80 jamnya kita hilangin ya, lu untuk jeda, untuk istirahat dan lain-lain lah. Anggaplah lu bisa dapat konten YouTube dari hasil belajar 3 jam per hari baca buku dan lu rangkum isi bukunya, lu masukin
jadi konten YouTube, lu bisa 43 konten di YouTube. Cuman lu bahas review buku doang. Apa yang lu dapat? Lu minimal dapat passive income dari AdSense, dari endorse, dari lu ngisi kelas, ngerti nggak? Dari lu jadi expert tentang psikologi atau apapun, tergantung buku yang lu baca. Lu bayangin, pacaran dapat cipokan doang, dapat pelukan doang, sisanya sakit hati, lu nggak maju kemana-mana, lu stuck di situ-situ aja. Lu compare atau lu bandingin sama waktu yang lu luangkan untuk pacaran diganti ke ningkatin kualitas diri lu dengan baca buku. Kalau lu jadi content creator atau lu bikin konten 3 jam per hari, lu bikin konten dari mulai research konten, scripting, eksekusi sampai di tahap editing, lu menghabiskan waktu 3 jam per hari. 3 jam per hari dalam 1 tahun, lu bisa dapat 365 konten. 365 konten, kalau lu bikin konten yang matang, 365 konten minimal followers lu udah 10.000 ke atas. Lu udah dapat passive income lagi dari endorse, dari funneling marketing followers lu lah. Dari lu bisa bikin kelas di situ atau lu bisa bikin apapun. Dari waktu yang harusnya lu habisin untuk pacaran, lu habisin untuk bikin konten atau hal produktif lainnya. Masih lu bilang pacaran bukan biggest scam in the world? Pertanyaan gua, apa yang lu dapat dari pacaran selain cipokan dan pelukan dan kenangan manis, dan itu yang malah bikin lu lebih susah untuk ngebangun diri lu? Oke, let's say pacaran dalam 1 minggu itu ngeluarin budget 300.000, mulai antar jemput, makan, beli kuota dan lain-lain. Itu kita anggaplah rata-rata lu 1 minggu untuk spending di relationship lu, untuk ngeluarin uang dalam hubungan lu, anggaplah 300.000. Anggaplah 300.000 itu budget pacaran atau budget PDKT dan lain-lain lah, atau HTS atau apapun itu gitu. Atau FWB-an lu 300.000. 300.000 per minggu dikali 1 tahun sama dengan 300.000 dikali 52 minggu atau jumlah minggu dalam 1 tahun. 1 tahun lu mengeluarkan uang 15.600.000 itu untuk budget pacaran lu doang, seharga motor Beat. Nggak kerasa kan? Budget pacaran atau budget spending yang lu keluarkan untuk pacaran. Ini cuma budget rata-rata ya. Mungkin ada yang di atasnya, mungkin ada yang di bawahnya. Itu yang lu habiskan untuk pacaran, ngerti nggak? Pertanyaan gua, apa yang lu dapat worth it? Apa yang lu dapat sebanding dengan apa yang lu keluarkan? 1 tahun lu ngeluarin budget 15.600.000 dikali 4 tahun pacaran lu 62.400.000. Itu budget yang lu keluarkan selama 4 tahun dikali 1 minggu lu ngeluarin duit 300.000. Lu bayangin 62.400.000 budget yang lu keluarin gak kerasa, dari mulai lu beli kuota, antar jemput dia, jajanin dia pas balik kerja, jalan sama dia ke mall dan lain-lain. Kenapa gue bilang scam? Karena gak ada manfaat yang bener-bener everlast gitu, lama, long last gitu, atau kesenangan-kesenangan yang abadi sifatnya. Kalau 15.600.000 budget lu pacaran selama 1 tahun, lu pakai untuk investasi, berapa uang yang lu habiskan? Atau lu nabung 300.000 per minggu untuk keperluan investasi lu, berapa duit yang lu punya sekarang? 15.600.000 itu nilainya akan terus bertambah kalau lu investasi di investasi yang blue chip minimal, atau kenaikannya misalnya setahun itu naik 10%. 15.600.000 dikali 10% itu di 4 tahun duit lu udah berapa? Kalau lu duitnya lu gunain untuk hal yang lebih bermanfaat, misalkan lu pakai untuk traveling, minimal lu udah pernah datang ke Bali, Thailand, Singapura, mana lagi, Labuan Bajo. Cukup biaya untuk 15.600.000 itu lu datengin tempat-tempat kayak gitu dengan budget 15.600.000, dengan catatan lu harus manage sesuai dengan kebutuhan lu ya. Kalau lu ketika holiday boros ya nggak akan muat gitu. Tapi FYI itu belum dengan tiket pesawat ya. Dikali 4 tahun, berapa tempat yang udah lu kunjungi? 62.400.000 lu punya duit dari nabung yang harusnya lu spending untuk pacaran, tapi lu tabungin. Kalau lu nabung. Kalau lu beli kripto, lu bayangin duit lu berapa? Ketika lu beli kripto, misalkan kripto di harga 300 jutaan. Kayak beberapa bulan kemarin kripto di harga 300 jutaan. Sekarang harga kripto udah sampai 600 juta sekian. Kadang 500, kadang 700 lah. Kadang tembus sampai 700. Lu bayangin berapa kali lipat duit yang harusnya lu tabung atau lu save atau lu amanin, berapa banyak duit yang lu punya sekarang, ngerti nggak? Karena lu goblok, lu milih pacaran, atau lu ketakutan untuk sendirian, lu takut untuk berjuang demi masa depan lu pilih untuk pacaran yang gak jelas, jagain jodoh orang, dapat cuman luka, kenangan-kenangan indah cuman pada saat itu doang, ketika udah berlalu ya udah, ngerti gak lu? Gak ada hal yang bisa lu banggain. Lu cuma bisa nongkrong di tongkrongan lu, mantan gue sekian, tapi nggak ada hal yang bisa lu bener-bener banggain karena lu achieve sesuatu gitu. Kayak misalkan lu beli mobil dari hasil nabung lu 300.000 yang harusnya lu keluarin budgetnya untuk pacaran, malah lu tabungin, akhirnya lu beli mobil karena lu tabungin di instrumen investasi yang duitnya terus berlipat ganda, ngerti gak lu? Itu kenapa pacaran is the biggest scam in the world. Makanya untuk lu anak-anak yang masih muda, lu pikir-pikir lagi ketika lu mau masuk ke pacaran, apa tujuan lu pacaran? Apa
untungnya lu pacaran? Kalau ini pacaran gagal, apa yang rugi dari diri gua? Waktu, duit yang lu udah keluarin, dedikasi lu untuk masa depan lu yang lu alihin untuk pacaran, sakit hati yang lu dapat atau luka yang lu dapat dari pacaran. Terus lu pikir lagi, senang yang lu dapat dari pacaran apakah sesenang itu? Ngerti gak lu? Apakah worth it untuk budget yang lu keluarkan dengan senang yang lu dapat atau kesenangan yang lu dapat? Apakah worth it? Kalau nggak worth it, mending lu pikir-pikir lagi. Lu dengerin apa yang gue omongin. Kalau itu benar, take my advice, ambil nasihat gue. Ini konten pertama gue di YouTube, jangan lupa subscribe.